Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah dan kemudian salawat serta salamnya untuk Rasulullah Muhammad SAW. Baik anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran 2020-2021. Kita terlihat dalam kegiatan pembelajaran ini dengan nuansa yang berbeda, dengan nuansa yang baru. Tentunya dengan nuansa ini, dengan pola pembelajaran ini yang memang kita belajar itu bukan dari satu arah pembelajaran materi saja, tapi kita belajar dari dua arah pembelajaran. Pertama, kita belajar materi yang dipelajari. Kedua, dan kita belajar menyesuaikan diri dengan kegiatan belajar yang memang sebelumnya ketika SD, masuk SMP, dan kemudian tahun kemarin masuk ke jenjang SMK, kita belajar secara langsung. Namun di sini dengan kondisi yang seperti ini, kita diharuskan belajar dari rumah. Artinya dengan belajar tersebut besar harapan tidak menurunkan rasa semangat belajar kita, anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku sekalian dari seluruh kelas 11 SMK Pertiwi dan dari seluruh jurusan baik PKJ, PDPM, TBSM, dan OTKP. Mudah-mudahan sampai saat ini kalian tetap diberikan kesehatan, tetap dilindungi dari segala macam penyakit. Dan kita mulai kembali pada kegiatan belajar di tahun ajaran ini yang tentunya mungkin kalau dari jurusan TKJ kita sudah sering ketemu. Tapi untuk jurusan TBSM, jurusan OTKP, dan BDPM mungkin kita baru ketemu secara pembelajaran ya. Tapi kalau misalkan secara ketemu tatap muka langsung pada tahun kemarin kita sudah sering ketemu gitu. Tapi untuk ini seluruh kelas 11 kita belajar sama-sama. Nah, di sini mungkin sudah tidak asing lagi dan tidak heran lagi ketika memang kalian nonton tayangan ini, memperhatikan tayangan ini, tentunya kalian akan tahu, oh kalian akan belajar apa pada kesempatan ini. Itu kita pada pembelajaran ini, kalian dengan Bapak kita akan sama-sama belajar tentang matematika. Tapi sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan ilmunya barokah. Itu mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bapak membaca surat Al-Fatihah di sini dan kalian membaca surat Al-Fatihah di rumah kalian masing-masing. Itu fi barakatil Al-Fatihah. Jadi anak-anakku sekalian, nanti di kegiatan pembelajaran ini mohon ya, ketika selama pembelajaran kalian perhatikan baik-baik dan kalian perhatikan secara seksama agar apa yang Bapak sampaikan ini tidak ada yang terlewat oleh kalian, karena satu kata terlewat saja gitu kan nanti akan menjadikan sebuah hambatan dalam pembelajaran ini. Ya, kita sama-sama fokus, sama-sama kita ini fokus pada satu kegiatan dulu. Nanti setelah ini sudah kegiatan pembelajaran selesai, kalian boleh melakukan kegiatan pembelajaran yang lain. Itu boleh melakukan aktivitas yang lain. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Dan langsung saja kita mulai pada materi di kelas 11 ini. Di awal kegiatan pembelajaran Bapak akan menyampaikan sebuah materi
yang mungkin ini secara pernyataan, secara nama materinya baru kita dengar. Kenapa baru kita dengar? Padahal matematika cuman itu aja. Nah, tapi di sini meskipun baru kita dengar nama materinya, ini materi tidak sulit. Materi ini kalau Bapak anggap materi yang sangat-sangat mudah sekali ini dikerjakan, untuk diselesaikan ketika mendapatkan soal-soalnya. Nah, materinya gitu kan ya, bisa nanti adik-adik kalian lihat di sebelah kiri Bapak akan ada tayangan nama materinya. Nah, sudah muncul. Oke, sudah terbaca ya materinya apa? Materinya kalau kita lihat di sini namanya matriks. Ya. Siapa matriks itu? Dari mana matriks itu? Dan mau ngapain di sini? Gitu kan ya. Oke, matriks secara istilah, secara definisi, gitu. Bapak anggap ini materi yang paling sangat mudah. Karena dulu ketika Bapak masih sekolah pun materi ini yang paling Bapak sukai, materi ini yang Bapak paling senang, paling favorit gitu. Karena apa? Paling mudah gitu. Itu sehingga materi inilah yang menjadi Bapak senang. Oke, kita kenalan dulu dengan matriks. Siapa matriks itu? Ya. Oke, kenalan dulu ya. Oke, sebelum kita berkenalan dengan matriks, ini ada beberapa, kita lihat di sebelah kiri Bapak ada 5 hal yang harus kita ketahui tentang matriks. Ada 5 hal, ya, ada 5 aja sesuai dengan kewajiban umat Islam ya, sholat 5 waktu. Oke, yang pertama dalam pembelajaran ini, gitu kan ya, dalam pembelajaran matriks ini nanti selama kita belajar, kita akan membahas 5 materi ini yang di sebelah kiri ini. Nah, ya. Jadi yang pertama itu kita mempelajari definisi matriks. Pertama. Nah, sekarang nih kita akan membahas itu. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari nanti setelah pertemuan ini operasi matriks. Yang ketiga, kita akan mempelajari serta mengetahui jenis-jenis matriks. Nah, jadi terdapat beberapa jenis tentang matriks, ya bukan hanya satu saja. Kemudian yang keempat itu determinan matriks. Dan terakhir yang kelima inverse matriks. Pak, apakah semuanya ini akan kita pelajari semua hari ini? Enggak, tenang aja ya. Kalau misalkan 5-5-nya ini kita pelajari, kita membutuhkan waktu mungkin 7 hari 7 malam baru selesai. Tapi kita pelajari dulu yang poin pertama. Ya, yang pertama apa? Definisi matriks. Itu yang kita pelajari. Oke, kita pelajari apa itu definisi matriks itu. Oke, kita lihat di sini definisi matriks katanya kumpulan bilangan-bilangan yang disajikan secara teratur, yang nggak boleh acak-acakan. Ya, jadi kita menyajikan bilangan-bilangan ataupun angka boleh ya sama saja secara teratur. Ya. Kemudian cara penyajiannya dalam bentuk baris dan kolom. Nah, ada baris dan ada kolom. Nah, kemudian dari baris dan kolom ini dibentuk menjadi suatu persegi panjang. Oke, sudah tergambar ya, itu kan sedikit gambarannya. Mungkin meskipun masih pusing, nggak apa-apa itu kan ya. Next ke depannya pasti akan gampang gitu kan ya. Kemudian ketika dibentuk menjadi suatu persegi panjang, termuat di antara persegi panjang tersebut tanda kurung. Jadi dikurungin. Jadi ada angka disusun rapih menurut baris sama kolom, dibentuk persegi panjang, kemudian ditutup dengan tanda kurung. Oke, itu secara definisinya pertama. Definisi matriks pertama seperti itu. Mudah-mudahan sudah sedikit tergambar, dan mudah-mudahan juga banyak ya, jangan sedikit gitu. Karena mudah-mudahan banyak tergambar oleh kalian
tentang definisi matriks. Oke, kemudian kita pelajari secara lengkap tentang definisi matriks. Nah, tadi sudah dibentuk sebuah matriks dengan persegi panjang dan ditutup dengan tanda kurung. Ya, matriks itu dikasih nama. Ya, kasih nama karena banyak jenis matriks. Ya, biar tidak keliru dan tidak tertukar, harus punya nama. Nah, di sini ada keterangan nih di sebelah kiri ya, bahwasanya nama matriksnya itu menggunakan huruf besar atau kapital. Ya. Boleh huruf A sampai juga huruf Z, tinggal pilih salah satu huruf saja. Yang penting penamaan pada matriks itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Tuh secara namanya. Kemudian berikutnya anggota-anggota matriks. Nah, di sini yang boleh menjadi anggota matriks. Yang boleh menjadi anggota matriks dapat berupa huruf kecil maupun angka. Nah, jadi ada dua kategori yang boleh menjadi anggota matriks. Ya. Pertama, huruf kecil. Boleh nggak Pak huruf besar? Nggak boleh. Kenapa? Karena huruf besar hanya untuk penamaan matriks. Kalau untuk anggota itu huruf kecil. Ya. Nanti kalau misalkan anggota huruf besar ataupun kapital, kemudian nama juga huruf besar, nah nanti nggak ada perbedaannya anak-anakku. Nah, makanya di sini dibedakan untuk penamaan huruf kapital dan untuk anggota huruf kecil. Bukan tulisannya kecil ya, tapi secara tata bahasa ya, secara kalau menurut bahasa Indonesia huruf besar dan huruf kecil seperti apa, bukan ukurannya ya, hati-hati. Kemudian boleh juga menggunakan angka. Nah, kalau angka bebas, ya bebas, tidak ditentukan apakah bilangan bilangan prima atau bilangan ganjil, bilangan genap, tidak ditentukan. Semua bilangan boleh menjadi anggota matriks, tidak ditentukan. Tuh ya, kalau untuk angka tidak ada pengecualian anggota kalau anggotanya menggunakan angka. Ingat-ingat ya, anggota matriks hanya boleh pertama bilangan dengan bilangan kecil, bilangan, kemudian kedua dengan huruf, gitu kan ya, huruf kecil gitu. Itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ya, di sebelah kiri tuh kelihatan kan ya, di yang bagian ketiga tuh, keterangan ketiga. Katanya bisa menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Nah, kita boleh. Pertama di kurungnya itu boleh menggunakan kurung biasa dan kurung siku, kan ya. Kita bisa melihat di sini ada matriks A sama matriks H. H ya, bukan sama-sama tapi H itu bisa dilihat. Kita bisa membedakan dari matriks A sama H ini mana yang menggunakan kurung biasa dan mana yang menggunakan kurung siku. Kita lihat pada matriks A. Pada matriks A, coba perhatikan baik-baik matriks A. Menggunakan kurung biasa atau kurung siku? Oke, pasti Bapak yakin kebanyakan menjawab kurung biasa. Ya, memang betul menggunakan kurung biasa. Beda dengan matriks H, menggunakan kurung siku. Nah, sudah terlihat kan kurung biasa sama kurung siku ada perbedaannya? Oke, itu. Dan kemudian anak-anakku, setelah ditentukan tanda kurungnya, pernyataan yang keempat kita lihat, kita perhatikan. Di sini ada lagi mungkin kalimatnya baru nih. Ordo matriks, ordo siapa lagi nih ordo nih, nongol lagi dengannya. Ordo siapa, kita kenalan dengan ordo. Jadi katanya ordo matriks itu ya, kita lihat keterangannya. Ukuran matriks ya merupakan banyaknya baris. Ya. Jadi dari sebuah matriks banyaknya baris itu ada berapa dengan nanti kita hitung. Kemudian atau garis horizontal ya, horizontal apa yang
mendatar gitu kan ya. Kemudian dan banyaknya kolom. Kolom itu yang vertikal gitu ya. Kemudian dari banyaknya baris sama banyaknya kolom kita lihat pada dalam matriks tersebut. Oke, itu tentang ordo matriks. Nah, contoh nih kita membedakan bagaimana ordo matriks itu. Kita punya contoh di sini ada matriks A. Katanya matriks A itu berordo 4 kali 2. Oke, nggak usah sama dengan 8 ya, nggak usah kalau dalam matriks sudah 4 kali 2 aja udah, karena di sini nggak ada sama dengannya, berarti nggak usah kita hitung ya. Oke, sini ordonya 4 kali 2 artinya apa? 4 kali 2 itu 4 itu banyaknya baris pada sebuah matriks dan 2 itu kolom pada sebuah matriks. Jadi katanya matriks A itu banyak barisnya ada 4 ya, dan kolomnya ada 2. Oke, kita lihat mana aja yang masuk ke dalam baris dan kolomnya. Ada 4 ya barisnya, berarti harus ada 4 nih pada matriks ini. Baris itu ingat apa? Ya, sesuatu yang horizontal atau yang mendatar, mendatar. Oke, yang mendatar, kita lihat anggota yang mendatar ada berapa. Yang pertama ada 1 sama 4. Nah, baris ke 1. Berikutnya ada lagi enggak? Oh, masih ada, tenang aja. Ada 3 sama 1. Nah, itu yang di sebelah kiri bisa kita lihat, itu baris kedua. Yang ketiga ada 2 sama 1. Berarti itu baris keberapa? Ketiga. Ada lagi enggak? Masih ada nih yang paling bawah, yaitu 6 dengan negatif 1. Nah, ini baris keberapa? Baris keempat. Setelah itu ada lagi nggak di bawahnya? Tidak ada. Oh, berarti benar bahwasannya baris pada matriks A itu ada 4 baris. Nah, sesuai 4 itu. Sekarang kita buktikan lagi. Katanya kolomnya ada 2. Ya, kolom itu ingat yang vertikal. Ya, yang vertikal berarti vertikal itu yang berdiri gitu katanya. Nah, kita lihat anggota yang berdiri itu karena ada 2 katanya. Mana aja? Yang pertama ini nih, yang pertama 1, 3, 2 sama 6. Nah, posisinya kan ini inget nih, vertikal ya, vertikal atau tegak posisinya, tidak horizontal. Kemudian yang kedua itu kan ada anggota yang menjadi kolom 4, 1, 1, negatif 1. Masih ada nggak? Sudah tidak ada, sehingga ditutuplah dengan kurung. Ini menggunakan kurungnya kurung siku, bebas ya kurungnya mah. Nah, ternyata betul di sini memiliki kolom sebanyak 2 kolom. Nah, berarti 4 kali 2 ini adalah ordo dari matriks A gitu ya. Oke, bisa dipahami ya, dengan gampang, dengan kecil, nggak sulit. Berikutnya ini ya, keterangan berikutnya, bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry. Ya, dalam atau bisa boleh juga disebut elemen atau unsur gitu kan. Jadi untuk anggota-anggotanya itu karena disebut entry, boleh elemen atau unsur, bebas ketiga ini gitu kan. Biasanya Bapak menyebutnya elemen gitu kan ya. Bapak senangnya. Tapi kalau kalian mau menyebut entry ya boleh, nggak apa-apa. Kalian menyebut unsur boleh, nggak apa-apa. Atau Pak saya mau nyebut anggota aja boleh, bebas gitu kan. Yang jelas kalau Bapak biasanya nyebutnya elemen, sama aja maknanya. Oke, berikutnya anak-anakku, kita lihat di sini dicoba ya. Nah, kan ini bukan tugas ya, tapi kita sama-sama mencoba, dicoba. Oke, dicoba ya. Oke, dari ini katanya kita harus membuat 5 contoh matriks dengan ordo berikut ini. Jadi nanti kalian di rumah boleh coba ini harus ya, Bapak wajibkan kalian mencoba ini gitu katanya. Jadi buat contoh matriks dengan ordo yang pertama 2 kali 2, yang kedua 2 kali 3, yang ketiga 3 kali 3, yang keempat 3 kali 4, dan yang terakhir 4 kali 4 gitu ya. Kemudian untuk nama matriks dan anggota-anggotanya silahkan
kalian tentukan sendiri gitu kan. Untuk nama matriksnya silakan dari urutan A sampai Z kalian pilih salah satu, misalkan inisial kalian ataupun inisial siapa kalian, boleh dari situ untuk nama. Dan anggota-anggotanya silakan kalian tentukan sendiri, boleh menggunakan huruf kecil atau boleh menggunakan bilangan. Tapi ingat ketentuan ini yang 5 ini. Ketentuan yang 5 ini harus diperhatikan ya. Ini ordonya nih. Contoh Bapak ambil contoh yang nomor pertama nih, yang A dengan 2 kali 2 ordonya. Artinya kalian harus membuat sebuah matriks dengan banyaknya baris, ada 2 baris, dan banyaknya kolom juga ada 2 kolom. Gitu ya, paham ya? Seperti itu ya. Ini untuk pertemuan yang pertama gitu kan ya. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan tugas ini, ya tulis boleh Bapak sekarang sih di buku ya. Kalian tulis hasil pekerjaan kalian di buku tugas kalian, kemudian kirim aja biar simpel, biar enggak ribet. Sudah ditulis, sudah difoto ya, difoto, kemudian kirim ke nomor WA Bapak nih, nomor WA-nya di sebelah kiri ya. Sudah terlihat kan? Nah, tinggal kalian boleh foto nomor WA-nya atau langsung dicatat nih gitu kan ya. Oke, gitu. Nanti kalian kalau udah selesai langsung chatting ke Bapak, dan Bapak tunggu chatting dari kalian selama 24 jam nonstop gitu ya. Oke, gitu ya. Paham ya? Oke, itu saja ya. Kita sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian dengan pertemuan ini merasakan rindu ke Bapak sehingga ingin bertemu lagi dengan pelajaran Bapak berikutnya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.